Ya, shalom teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini saya mengajak kalian untuk mendengarkan detik-detik di mana Sofiatul Al-Hayat dengan tegas membongkar para hujate dari kelompok Islam. Di mana mereka selain menghujat kekristenan, mereka juga mendapat penghargaan dari MUI. Begini videonya, teman-teman. Kita dengarkan baik-baik ya. Searching semua YouTuber apologet Muslim. Buka Pak, satu-satu Pak. Apa yang mereka bahas? Liar, mereka liar nafsirnya. Buka satu-satu semua YouTuber Muslim. Ayo, sebentar, dibuka. Ya, waktu tadi saya upload juga satu video di tempatnya Pak Pasal 88. Ya, Pak Dhani mengatakan Saifuddin Ibrahim menista ajaran Islam. Wah, dikejar teman-teman sampai ke Amerika. Tapi bagaimana dengan Abdul Somad, Ahmad Kainama, Agustan? Kita lihat pernyataan mereka. Ya, bagaimana penista ini kok mendapatkan award? Ya, dan Pak Dhani mengatakan mereka tidak menista. Abdul Somad sama sekali tidak menista. Ya, itu namanya kajian agama, perbandingan agama. Nah, sekarang kita akan lihat channel-channel YouTube Muslim. Kita lihat aja, ya. Kita akan searching dan kita akan paparkan. Ada nggak mereka berani membahas Quran mereka, kanonisasi Quran mereka, dan siapa itu Muhammad? Silakan. Jadi teman-teman, saya jadi tahu mengapa Muslim ini kok sukanya di gereja membawa Alkitab, bukannya membawa Quran. Karena setelah saya mempelajari 90% isi Quran, itu nama-nama karakternya diambil dari Alkitab. Bayangin dari 25 nabi di dalam Quran, 24 yang mereka klaim ada di dalam Alkitab kita. Percaya enggak Anda? Jadi ini selalu nyantol-nyantol ke agama dan ke Alkitab kita. Tapi mereka menghina. Alkitab ini katanya masih ada sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar ya. Nanti kita lihat ya pernyataan-pernyataan mereka di dalam channel-channel Muslimnya yang kurang ajar ini. Halo, kok nggak ada suaranya ya? Ya, lanjut. Suara Ibu Sofi kok hilang tadi, Bu? Lanjut, Bu. Ini saya tunjukkan ya. Ya, saya rasa itu Pak. Coba Anda tunjukkan ini. Bagaimana penista ini, apa yang award atau penghargaan apa yang mereka dapatkan dengan cara menista agama lain. Kita lihat ya Pak ya. Ya, ini mereka ini mantan-mantan Kristen. Dan mereka mendapatkan penghargaan hanya karena mereka menafsirkan Alkitab sesuai dengan dengkul masing-masing. Sesuai dengan kebodohan masing-masing. Sesuai dengan kebotolan masing-masing. Tapi justru mendapatkan penghargaan. Pak RT bisa buka undang-undang penistaan agama. Apa bunyinya Pak? Tidak boleh menafsirkan agama orang lain. Betul salah satunya? Oke ya. Jadi mereka ini sudah kurang ajar. Penista yang menafsirkan Alkitab seenaknya, ya, tanpa mengonfirmasi dengan kami orang-orang Kristen yang pegang kitabnya dan percaya kepada kitabnya. Kita lihat nih hukum penistaan agama. Tapi mereka oleh MUI dikasih penghargaan. Pasal 156. Pak Mahfud MD, mana suaramu Pak Mahfud MD? Pasal 156 KUHP Indonesia melarang setiap orang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal dipidana penjara selama 5 tahun. Mana lagi penjelasannya ini? Oh mungkin di apa ya? Di tempat lain mungkin ada itu. Ibu Sofi hilang suaranya Bu. Mana? Pak, lanjutkan. Habis itu kita akan buka YouTuber Muslim Pak. Apakah mereka termasuk menista atau tidak? Ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 menyebutkan dipidana dengan dipidana penjara selama 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi penistaan agama itu bukan hanya
kepada agama mayoritas, tapi kepada semua. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang ketuhanannya. Penjelasannya apa lagi ya? Orang hukum lah yang bisa menjelaskan ini. Ya, menafsirkan agama orang lain boleh nggak di situ? Kita lihat, apakah termasuk penistaan nggak? Menafsirkan Alkitab orang lain. Saya belum lihat di sini sih. Ada orang hukum nggak yang bisa menjelaskan di sini? Ada sih di sini penjelasannya. Halo. Iya, halo. Iya. Ini kan dulu kan pernah tentang penistaan agama tuh yang pertama kali itu kan dari Yusuf. Share dulu. Iya, share dulu bro. Undang-undangnya bro. Orang hukum lebih tahu. Itu tadi di undang-undang yang tadi itu loh. Aku share lagi ngonten ini. Tata. Oh iya, share. Aku harus nyari dulu. Ya carilah, karena kamu lebih tahu menjelaskannya. Aku nggak pernah pelajari undang-undang. Yang aku pelajari itu isi hati wanita itu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Tante Kainama ini menurut saya memang aku sih ngomong sendiri kayak gini jengkel Nanti juga. kita lihat, Pak. Kita lihat. Iya. Bukan hanya Maksud aku Tante gini. Kainama, kita lihat Agustan, kita lihat Nandar, kita akan searching semua YouTuber muslim. Kita akan tampilkan YouTuber muslim. Isinya apa itu? Iya, nanti kita tunjukkan dah. Kalau aku semuanya. udah kau diam dulu. Dengar baik-baik. Ya jadi kita ini sebenarnya pengen dialog, saling membuka data, bukan berpolemik. Jadi orang muslim sangat senang kalau datang ke room ini, kalian jelaskan iman kalian, tapi dengan data. Jangan sampai ocehan kalian dari bibir lebih cerdas daripada kitab Anda. Di situ masalahnya. Kita pun begitu. Tapi kalau orang-orang muslim ini kita datang ke channelnya juga nggak ada yang beres. Ngoceh sana, ngoceh sini. Itu sih. Jadi gimana lah aku bilang. Jadi itu memang mereka-mereka itu mendapatkan penghargaan lagi kan. Diumumkan. Kalau orang muslim masuk Kristen, dia apa dikejar. Heran juga aku. Kenapa? Ya kalau aku sih gini aja sih. Berikan kebebasan untuk orang memeluk agama apapun yang disukai. Bebaskan semua orang memberitakan keagamaannya. Itu aja. Gak usah diutak-atik agama orang lain. Beritakan aja agamanya sendiri. Baru bukalah ruang untuk orang bertanya. Makanya channel-channel muslim memang saya jujur ya. Jarang kudapatkan ada channel-channel saudara kita muslim yang membahas tentang kehidupan baginda Muhammad. Baru silakan orang Kristen datang bertanya. Kami mau jelaskan baginda Muhammad sama kalian. Kita belajar Al-Quran. Saudara Kristen datang bertanya. Jelaskan. Gak ada yang berani. Kita datang ke channel mereka. Kita minta ibaratnya supaya dikasih wejangan Quran dan hadis-hadisnya. Gak ada. Yang ditanyai malah Alkitab. Kan lucu kan? Kalau mereka datang ke sini, kita tanya Quran. Yang ada, mereka malah tanya balik. Kan lucu. Iya. Mereka berani bertanya, gak berani mendengar jawaban. Kan lucu itu. Jelaskanlah bro. Ini Perpres ini nomor berapa? Nomor 1 tahun 65. Yang ku tahu, orang yang pertama kali yang terkena dalam pasal ini adalah Yusuf Roni. Pada waktu itu case-nya gini, akulah jalan dan kebenaran, Sirotol Mustaqim. Itu diselaraskan dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sirotnya itulah jalan, berarti Sirotol Mustaqim itu adalah Yesus. Jadi penafsiran Sirotol Mustaqim itu ditafsirkan dengan pemahaman agamanya. Untuk menafsirkan itu ada di pasal 1. Setiap orang dilarang sengaja di depan umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan di depan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok ajaran agama itu. Jadi kalau menafsirkan ayat orang dengan tafsiran kita, itu udah penodaan agama. Ini basicnya di sini nih, di undang-undang ini nih. Juga dengan kegiatan agama pun nggak bisa. Ya ini kan dulu kan pro kontra ini. Gue lupa deh istilahnya. Hakimnya juga kan ada 5 tuh waktu itu hak konstitusinya. 2-nya abstain. Sebenarnya ini 2 aku lupa. Tapi akhirnya lolos juga nih undang-undang. Ini banyak pro kontra nih pada waktu itu. Kira-kira beginilah di pasal 1 inilah. Nggak boleh nafsirin kecuali kita gunain tafsiran dia sendiri. Kita kan selama ini kan menggunakan tafsiran mereka kita bacakan. Betul. Ya sekarang dengan ini kita akan searching semua. Dengar tuh. Kamu dia. Pantat lo itu diam dulu. Shut up. Kita akan lihat apa yang mereka bahas. Adakah YouTuber muslim berani membahas Qur'annya dan Islam dan Muhammad? Coba apa sih ini si psikolog Meriam Bambu, coba lihat. Iya, psikolog Meriam Bambu apa itu? Ini coba lihat judulnya apa ini? Ya, judulnya. Iya, nggak pernah bahas apa mereka, bahas kitabnya. Iya, mereka ini hanya tahu bertanya tapi nggak mau mendengar jawaban. Dia rata-rata ini semua bicara tentang kekristenan. Viral nih, Saifuddin semua. Iya, viral Saifuddin, mereka hanya nanggapi. Tapi mereka gini ya, bro, yang aku lihat kan Saifuddin ini artinya dari undang-undang penistaan agama, oke setuju kita, memang dia meminta itu. Tapi
Maunya saya dari saudara-saudara muslim itu menjelaskan loh ayat-ayat yang 300 itu dikonfirmasi. Apa itu Pak Saifuddin? Mari Pak masuk room. Tunjukkan dulu yang 300 itu. Mengapa Pak Saifuddin ngomong kayak gitu? Aku sih senang kalau kayak gitu ya, dikonfirmasi. Ya kalau Pak Saifuddin salah ya ditangkap. Ya silahkan berdasarkan hukum begitu. Asalkan udah dikonfirmasi. Tapi ini kan nggak ada aku dengarkan. Saya rindu sih saudara-saudara yang muslim itu menjelaskan apa sih yang 300 ayat itu. Enggak. Jadi gini. Mereka tunjukkan bahwa ayat yang 300 yang diprotes oleh Saifuddin Ibrahim itu, mereka jelaskan begini pengertiannya, begini bahasa Arabnya. Berbicara bahasa Arab aja dengan Saifuddin, karena Saifuddin kan bisa bahasa Arab. Menurut saya itu yang harus dilakukan dulu. Jadi jangan asal ini dan itu, ini dan itu. Jadi jangan sampai lebih besar panas hati daripada niat untuk membukakan data. Ini Indra, tolong di-mute dong kalau nggak bicara Pak. Banyak ini live. Manusia dibilang Tuhan, Anda sehat. Nah itu dia kan. Ini kan jelas tendensinya ke siapa? Ke Kristen. Nanti kalau dibalas, nanti marah. Aduh, terlalu. Bagaimana kalau kita membalas? 608 sudah mengingatkan. Janganlah kau menghina sembahan orang lain. Nanti dihina. Coba channel istri apa? Si Julkiti apa? Gramuala. Coba lihat Gramuala. Juma official. Ini juga sama ini. Gramuala aja ya. Ya Gramuala ini paling banyak lagi nih. Jadi memang mereka kerjanya. Buka pernyataan Zuma yang katanya iblis. Yang mana tuh? Kalau kita bahas kamu yang iblis, apa yang akan kamu lakukan? Itu kan ngurusin agama orang lain, tapi dia bisa-bisanya masuk Islam, jangan ngurusin agama orang lain. Lu yang cangkem lu ditutup dulu, Zulkifli M. Abbas. Congor lu tutup dulu, YouTube lu tutup, gua akan tutup YouTube gue. Ya, jadi congornya kamu tutup dulu, kamu hapus semua yang membahas-bahas Alkitab dan kekristenan di dalam YouTube-mu. Banyak sih Kristen mau Allah jadi makhluk, itu bukan ajaran Yesus. Ini apa nih? Kristen terbukti bukan ajaran Yesus. Kayak gini-gini lah kerjanya. Gak pernah kulihat di sini menjelaskan keutamaan baginda Muhammad daripada Isa Al-Masih atau apa. Apa sih keutamaannya kekudusan baginda Muhammad, pernikahan yang mulia, bagaimana dengan ini. Harusnya itu yang dibahas mereka. Mana ada channel Islam Bang yang bahas ini. Muslim aja ketika kita tanya apa teladan Muhammad aja mereka bingung jawab. Contoh kan, ajaran Muhammad yang mulia yang tidak akan pernah kalian temukan di dalam kitab manapun. Bukti keagungan kehebatannya. Harusnya kayak gitu-gitu yang mereka tunjukkan kan. Kalau kayak gitu ya kita belajar. Kita datang. Tapi ini kan nggak ada ini. Lucu-lucu. Orang si Kainama aja pernah ngomong, memang kalau saya lebih suka ngomongin Kristen. Kalau Islam ya udah nggak laku. Bukan nggak laku, maksudnya ngapain? Ya memang dia lebih suka ngomongin Kristen. Serius, ada videonya itu. Kalau aku kan beradik kan, aku suka menjelaskan contoh keutamaan Yesus atas siapapun, keutamaan Alkitab atas kitab manapun. Di situ ya, baru Yesus sudah ke surga. Jangan ikut yang masih dalam kuburan. Saya berani bikin gitu. Seharusnya mereka bikin kayak gitu. Saya mau bertanya kepada MUI. Bagaimana kalau orang Kristen bikin award juga? Bolehkah? Boleh aja. Award Islamologi. Bisa. Saya yakin perang saudara terjadi. Kalau kita bikin kayak gitu, dilapor nanti kasih. Maka itu. Sebelum mereka ngasih award, coba ditanya dulu. Kenapa Kristen tidak membuat Islamologi biar seimbang? Beranikah MUI berkata demikian? Saya yakin kalian takut. Memang kalian terlalu. Lanjut. Coba di mana itu pernyataannya si Kainama itu mengatakan apa itu? Agustan itu berajaran Injil katanya, ajaran setan itu mana itu? Agustan mengatakan amanat agung teroris, banyak itu beredar di mana-mana. Si Agustan itu dia ini banget loh, dia tuh munak banget sama saya itu. Ya karena kan waktu itu kan dia menutupi kebenaran. Waktu itu kan bulan bulan tahun kemarin itu kan janjian. Katanya kan janjian dia mau mengadakan debat terbuka lah gitu di Jogja, tanggalnya bulan-bulan November kalau nggak salah waktu itu, iya November yang lalu gitu kan. Dia hubungin saya, lalu kan Sofia tuh kan juga bilang kan hubungin Pak itu kan, Pak Gracia Velo. Ngomongnya ramah banget, baik sekali gitu. Tapi akhirnya dia bilang sebelum itu kita mau ketemuan dulu, katanya gitu kan. Kita ketemuan di Cibubur gitu. Dia bilang begitu. Saya bilang saya nggak datang boleh nggak? Katanya nggak boleh, harus datang gitu.
Pak Graciapelo juga nggak bisa datang, dia kan di Malang gitu. Tetapi Bukti harus datang. Nah saya mikir-mikir, saya kepengen datang juga sih. Saya pikir saya mau datang gitu. Terus tiba-tiba saya ingat loh. Ini ada ini. Bentar. Ini. Iya. Di video ini kan, cuman tidak bisa saya buka atau di tempat lain ini. Agustan menista Kristen, ajaran Kristen dalam Matius 8 adalah ajaran iblis. Dia mengatakan, tapi memang sudah direspon di video ini ya. Ini kan kurang ajar ini. Coba kita buka sedikit ya. Ada nggak dibuat di sini? Pak, sebentar saya mau cerita Pak. Ini Pak Agustan sebentar aja. Oh, nggak ada dibuat sumber videonya ya. Oke, lanjut. Iya, jadi tahu-tahu pas pergi ya, pas ini kan saya bilang nggak bisa Pak, kita kan ini lagi ini, nggak boleh masuk mall. Saya belum di swab. Saya belum di vaksin, saya bilang gitu. Terus betul nggak bisa, iya saya bilang saya nggak bisa ke sana, saya belum divaksin ya, percuma aja saya nggak bisa masuk gitu. Masa gara-gara itu nggak jadi loh pertemuannya loh. Jadi kan saya berpikir ini mau nemuin saya, mau ketemu saya, atau mau ada apa ini, kan bingung saya kan. Nggak jadi, abis itu sebulan itu saya bilang loh kok nggak jadi Pak, nggak jadi katanya gitu. Loh, apa ini targetnya memang mau ketemu saya? Tapi dia ngomongnya baik-baik, tapi kalau ngelihat di sini ya ilah bahasanya minta ampun. Iya, ngeri juga ya. Jadi targetnya dia mau ketemu saya itu, mau ketemu langsung, entah mau diapain ya. Kalau ngelihat omongan mereka begitu banget ternyata. Bagaimana kalian mau Lihat itu YouTube Yonatan Nandar dibuka, Sanihur Munir dibuka, semua dibuka tuh YouTube-nya. Iya, mereka nggak punya bahan. Kalau kita kan isinya kita menolak aja, menyangkali apa kata mereka. Jadi kita ini bereaksi karena ada reaksi. Kita nih stimulus doa, mereka stimulus, kita reaksinya. Ini satu channel lagi nih, Mualaf Friends. Ini banyak menghina Yesus ini. Tapi kalau bicara Alkitab nanti nggak mau ini. Apa? Bahas Quran nggak ada tahu apa-apa ini. Bicara Alkitab paling nanti Yesus kawin. Itu dia. Padahal mereka klaim Yesus sama dengan Isa. Jadi kadang aku lihat gini. Demi menyerang iman Kristen, mereka sendiri mempreteli akidahnya sendiri. Kan lucu kan? Contoh, jika Yesus punya istri dan anak, hilanglah konsep ketuhanan. Mana ada. Jadi aku heran lihat mereka ini. Memang benar-benar ini Ustadz Kainama ini kan. Yesus disunat. Mereka bilang nanti Islam lagi Yesus gara-gara disunat. Orang disunat, orang Yahudi udah disunat. Semua kolok-kolok ini semua ini. Aduh. Ini satu lagi nih. Apa lagi? Biar kita lihat. Agustan channelnya nih. Ya, Donitan, Yonatan Nandar, kita lihat Donitan yang kurang ajar itu Donitan sama Goldian itu. Semua nggak ada yang benar. Tunjukkan kebenarannya. Maukah mereka mendengarkan khotbah kita? Mana channelnya Agustan? Oh ini nih. Malah Pak Iya Sophia. Tar. Jangan gitu. Nah ini dia nih kena jantung dia. Ini aja lihat ini ya. Ini langsung buka. Dia ini lihat ini. Dia mau mati dalam keadaan Islam. Banyak. Iya ini. Ini mereka hanya bahas-bahas ini. Coba kita lihat. Kita lihat channel yang paling. Nyangkut tuh yang cewek itu, si nyangkut. Ada nggak dia bahas Qurannya? Nah ini semua bicara apa ini? Bahas Alkitab banyak kan di sini. Apalagi nih siapa ini yang sudah dapat bidadari ini nih? Siapa ini yang sudah dapat bidadari ini? Sudah mati dia Pak? Ya itu Mas, sudah dapat bidadari 72 dia. Jadi bukan. Iya, udah berapa tahun dia meninggal ini? Belum ada setahun kali Pak, belum lama kayaknya. Berarti masih ada 71 tahun lagi dia pegang terus kan 72. Dia tegang. Apa itu? Oke ya. Lagi ereksi 70 tahun. Bisa kayak gitu Berarti masih ada 69. Enggak, dia langsung. Oke, siapa lagi? Pikir Bapak kuat sekarang. Aku heran lihat mereka ini. Kainama, Ustadz Kainama. Ya ini Haji Sophia ini. Kainama sudah mengatakan dia tidak bisa kalau tidak membaca Alkitab. Aduh. Tapi dipanggil Ustadz. Astaga. Ya itu buat makannya dia. Soalnya dia Al-Quran juga kagak ngerti. Dia orang kalau dia ngerti nggak mungkin kayak gitu. Ditanya jin masuk surga dia kebingungan sendiri soal jin. Dia nggak mau jawab. Gelagepan dia ya. Gelagepan waktu ditanya jin soal jin. Bayangin di surga mereka ada jin loh. Ruang najis loh. Tapi kalau menurut mereka sih ada jin baik. Jin Islam itu yang masuk itu jin Islam. Teman-teman coba mic-nya kalau nggak ini ditutup supaya penjelasan teman-teman bisa didengarkan bersih. Oke lanjut yang ini silakan. Ya lanjut aja, saya mau mandi dulu. Saya pamit dulu nanti saya masuk lagi. Jadi mau mandi dulu, mau mandi.
Saya coba kasih apa ya. Jadi kesimpulan kita lihat dari perilaku mereka ini. Kalau saya lihat mereka ini sebenarnya bagian dari kadrun. Artinya ketika sering saya masuk ke Zoom mereka, bahkan mereka selalu berseberangan dengan keputusan pemerintah. Jadi kita harus lebih bijak loh menanggapin ini. Makanya seperti yang dibilang Bang Codek ini betul. Apakah memang mereka ini coba untuk memancing kita supaya kita terus lebih membalas sehingga mereka inginkan suatu kekacauan di negeri ini. Coba itu seperti MUI itu kan, berani-berani sekali dia memberikan penghargaan kepada si mualaf yang hanya menistakan kekristenan. Ini politik ini saya lihat. Rata-rata itu coba cek deh, masuk satu-satu pelan-pelan ke grup mereka tuh, ke Zoom mereka. Anti mereka dengan keputusan pemerintah. Coba seenak-enak mereka kan, sebebas mereka membahas kitab, menafsir Alkitab. Coba kita tunjuk satu ayatnya saja, udah kejam-kejam mereka teriak penistaan. Jadi yang saya maksud di sini, apakah memang mereka ini adalah kadrun? Ini yang perlu kita pahamin dulu, supaya kita lebih waspada. Karena tabiat mereka ini memang sengaja gitu. Jadi supaya seperti Pak Mahfud MD itu ya, berdengarlah sebenarnya pun dia tahu ya. Tolonglah diapain yang begini-beginilah. Apakah mereka ini kadrun? Supaya Bapak Mahfud MD ceklah. Jangan-jangan mereka ini titipan kadrun hanya untuk menggoda kami, untuk menyerang mereka. Itu kalau masukan dari saya. Oh, saya sangat setuju dengan Bapak. Pak Mahfud MD, pesan saya, mohon maaf Pak ya, bersihkan dulu terasnya Bapak. Setelah selesai berasnya Bapak selesai, baru Bapak bilang, Bu, kalau bisa terasnya dibersihkan ya. Terasnya Bapak itu kotor, tetapi mengapa Bapak menilai teras orang lain? Terlalu. Iya, teman-teman sudah menyaksikan ya bagaimana diskusi yang sangat cerdas ditunjukkan ya. Nggak perlu kita ini mendebat, kita lihat aja karya-karya mereka. Apakah karya-karya mereka itu sudah sesuai dengan ajaran mereka atau belum ya. Jadi memang Bu Sofiatul ini memang sangat tegas sekali ya di dalam membongkar muslihat yang dilakukan oleh para mualaf-mualaf yang ngakunya gelarnya pendeta, mantan ini, mantan itu, padahal semuanya omong kosong. Oke teman-teman, bila teman-teman suka dengan video ini, tolong sebarkan video ini supaya banyak orang itu tercerahkan ya akan pengetahuan apologetika. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam toleransi, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkatimu guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.